Kita ketemu lagi, Bu. Oke, selamat malam. Selamat malam. Salam dong. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Nah, begitulah. Gimana, Bung? Kabarnya, Bung? Sehat-sehat kan? Sehat-sehat. Ya. Sehat-sehat semua. PPKM diperpanjang. Aduh, PPKM diperpanjang. Bung. Hei. Gini, Bung. Sebelum kita masuk ke tema kita malam ini, bisa kan kita supaya publik itu tahu. Ya. Ternyata, Bung, Apa itu? ngobrol-ngobrol, pemerintah itu melakukan impor Lombok, Bung. Impor beras itu banyak sekali. Impor Lombok itu Bung, nanti dulu impor Lombok itu banyaknya kalau nggak salah 27 ton. Makanya saya tadi itu buka-buka gawe ini, kok banyak petani-petani yang membakar tanaman Lombok terutama dibagikan gratis-gratis. Kan prihatin ini. Beras juga, Bung. Beras juga ya. Janjinya kan tidak akan mengimpor sampai Juli. Ya benar, Bung, Bener. sampai Juli. Setelah ini kan bulan Agustus, Bung. Bener, makanya bener. betul. Itu Lombok itu Iya. di semester 1 di tahun ini, tahun 2021 ini. Iya. Semester 1 itu kan bulan Januari dan sampai bulan Juni. Iya. Bener, sekarang kan Bener. bulan Agustus. Iya. Apalagi sudah mau habis begitu kan. Bung, sekarang hari apa ini? Ini nggak boleh lupa kayak Nggak kemarin. boleh Bung. kayak kemarin. Hari Rabu. Kemarin hari Selasa dibilang hari Selasa, Rabu. Bung. Tanggalnya bener. Sudah temanya burn off juga itu burn out. Jadi kita jadi kayak disindir sendiri. Disindir sendiri, Malu. betul memang. Memang yang pasti hari Rabu itu sekarang ya, Bung. Ya, Hari ya. Rabu tanggal 25. 25 25 ya? Agustus. Tanggalnya bener ya. Tanggalnya bener kemarin. Harinya 25 Agustus 2021. Biasa, Bung. Kalau orang tidak gajian itu tidak hafal tanggal itu biasa. Ya, nggak selalu karena burn out ya. Nggak selalu menerima gajian masalahnya. Ya. Bisa tanggal lupa. Itu terbawa biasanya sampai malam. Sampai lupa hari juga. Ya, lupa hari juga. Penyakit lupa apa itu istilahnya? Amnesia. Amnesia gaji. Amnesia gaji. Terbawa begitulah, Bung. Begitu, Bung. Gimana, Bung? Ini kita apa tema kita malam ini, Bung? Ini tema pesanan Bung Edi, Bung. Bung Edi. Iya, Ya. clandestine. Bung Edi Musadat. Iya. Apa clandestine? Iya, itu bingung nih. Bingung. Bung Pri nih yang mendefinisikan ini. Iya, Bung, ternyata itu adalah kegiatan rahasia. Oh iya. Kegiatan yang diem-diem Diem. tanpa banyak bicara. Kegiatan yang persamaan katanya ya sinonimnya itu, Bung. Gerakan di bawah tanah, begitulah. Oh, itu. Seperti itulah clandestine. Clandestine untuk tujuan tertentu ya. Iya, untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan biasanya untuk tujuan okupasi, Iya. hegemoni, Begitu. kekuasaan. Ya, ini kayaknya istilah ini adalah diadopsi dari cara-cara intelijen gitu. Bisa diketawain Pak Denny ngomong intelijen. Iya. Mas Denny ketawa terus kalau kita ngomong intelijen. Dia kan kontra sama kita, Bung. Iya, betul. Dia mengawasi kita di sini. Iya, begitu, Bung. Ini, Bung. Bicara clandestine itu pernah terjadi dalam di mana? Kalimantan Barat kalau tidak keliru, di tahun 1968 itu pernah ada operasi clandestine. Siapa lagi yang mempelopori lah, kalau tidak yang satu itu Si Tan Malaka. bukan. Satu tuh yang sekarang lagi booming. Siapa ini? Satu tuh Mister itu lah. Mister Jenderal. Oh. Itu sampai menulis buku Sandi Yuda itu. Oh, iya, Sandi Yuda. Itu terus istilah itu pernah muncul juga, Bung, belakangan ketika
ada menteri ini ketika itu dijabat oleh Ria Micet Ria Kudu bahwa di Papua itu ada clandestine ISIS begitu. Itu. Tapi ada cerita menarik Bung tentang clandestine ini Bung. Apa itu? Di awal-awal pergerakan mahasiswa ini membangun kegiatan sebagai kampus aktivis itulah. Ya. Aktivis itu Bung. Itu melakukan cara-cara clandestine. Padahal dia kemana-mana itu membawa manifesto pergerakannya Bung di tasnya ini. Tapi yang mempunyai jaringan pesantren, ya pesantren pura-pura ngaji biasanya begitu Bu. Yang punya jaringan gereja pura-pura apa berdoa begitu gini Sambil begitu. Sudah mulai waktunya, mulailah keluar Simbol-simbol begitu. mulai keluarlah riak-riak, Iya. mulailah keluarlah ketidaksetujuan, Iya. mulailah terjadi Akhirnya. diskusi jatuh rezim. Iya, jatuh rezim itu. Rezim yang berkuasa 30 tahun, 8 bulan, 22 hari. Orde Baru itu jatuh. Tapi sayangnya Bu, kemana ya mereka-mereka itu sekarang? Aduh. Sudah pada gajian. Kabar-kabarnya sudah pada bobok-bobok siang. Iya. Sudah ada suaranya lagi mereka-mereka. Suaranya. Sayang, prihatin Bung ya. Ya enggak lah, Bung. Enggak. Itu tujuan clandestine-nya Untuk meraih kekuasaan. untuk meraih kekuasaan. Dalam konsep sederhananya begitu. Jadi kalau sudah kalau on the track ya sudah benar. Tapi agenda reformasi kan belum selesai. Reformasi dibajak, reformasi dikorupsi. Tagar-tagarnya kan begitu, Oh Bu. iya, Mereka ini kan harus, ini kan bahasanya bagi clandestine baru. Oh, new clandestine. New clandestine. Neo clandestine lah Iya, tepatnya iya. begitu. Ini kan Neo ini clandestine. kan bahasanya ya sudah gajian. Gitu. Ini new clandestine. Kalau nggak dapat ya biasa. Maksud saya yang lebih memprihatinkan mereka-mereka juga ada yang terlibat korupsi itu, Bung. Iya itu. Jadi Terlibat tidaklah korupsi. dalam bangunan yang sedang disuarakan. Lebih memprihatinkan lagi, Iya. Bung. Kok prihatin terus sih, Bung? Iya, Iya. nggak tahu aku. Gimana ya? Ada yang terlibat narkoba juga rame-rame 2019 itu. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut lah. Yang boleh disebutkan kondom bergeriginya. Itu aduh memang. Gimana, Bu? Itu, Bu. Ya Lanjut. asik sebenarnya kalau mau membaca yang tipis-tipis aja. Yang tipis-tipis itu misalnya tipis-tipis itu bagaimana operasi ini operasi kekuasaan Iya. Rusia ke Amerika itu Bung. Iya, iya. Operasi apa namanya? Cara- okupasi ya. Cara-cara itu ya clandestine itu ya. Cara-cara clandestine yang ada propaganda, ada praktek pencurian pengetahuan, ada pencurian intelektual. Segala macam cara dihalalkan begitu ya gerakan clandestine itu. Nah, itu menarik juga. Tadi sudah 30 tahun sudah 30 tahun, sudah 8 bulan, 22 hari, akhirnya para aktivis itu berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Tapi tetap juga menyisakan. clandestine kekuasaan Belanda itu menarik. Menarik. Gimana? Dulu kan awalnya juga mungkin kan diskusi-diskusi simbol macam-macam, simbol perlawanan. Iya. Akhirnya kan sampai merebut kekuasaan intelektual yang di sekolah-sekolah Belanda, akhirnya pro kita semua kan. Oh, gitu. Iya, itu kan kegiatan-kegiatan okupasi. Banyak ya dulu tokoh-tokoh yang sekolah di Belanda itu. Itu bagian dari cara clandestine, cara-cara itu ya, Bung ya. Tapi Mural sekarang ini clandestine nggak ya mural? sepertinya ya juga Belum bisa dibaca. belum Atau kalau sudah dibaca nggak usah diomong dong. begitu ya. Bandarnya kan Tapi saya melihat itu hanya kegiatan berkesenian saja, Bu. riak-riaknya Itu ya yang tidak kita tangkap ya. ada penumpang gelap loh, Bung. Oh ya. Ancaman kanan kiri atas bawah itu, Bung. Atas bawah kanan kiri, depan belakang. belakang. Ini orang
tongkrongan dalam negeri ini luar biasa. Lah kalau dari semua penjuru mengancam kan tidak bisa joget-joget kayak Mas Denny. Nah, itu bisa diartikan dalam sisi yang lain. Oh, ini kegiatan clandestine sudah bergerak nih. Gitu. Berarti kalau dilihat, kalau kita bacaan kita itu tidak berdampak pada persoalan nasional ya, Bung. Persoalan lokal seperti Jombang itu juga ya. Bisa juga. Itu menarik kalau apalagi Jombang sebentar lagi toh, masih lama toh, Bung. Iya. Ada gerakan 2004, Bung. 2004 ya itu, Bung. Kira-kira bisa lokal, bisa nasional. Mendefinisikannya itu dipermudah lah kalau mau. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan sistematis untuk merebut, untuk mengambil alih, untuk membangun kuasa baru. Iya. Kira-kira gitu, Bung. Kalau terbaru internasional kan kita bilang gini. Ini dulu Rusia, Uni Soviet itu dirongrong Amerika dalam kegiatan yang sangat sistematis dan keren. Sekarang karmanya Amerika itu jatuh ke tangan Cina dengan cara-cara yang kira-kira mendekati cara-cara lama yang dia gunakan pada Rusia waktu itu. Begitu cara-cara itu ya, Bung. Berita siang tadi membangun terowongan apa itu kan? Itu clandestine-nya itu hasil dampaknya itu sudah berani terang-terangan. Ini loh kemarin, ngono loh. Kami ini sudah aku ini udah balas dendam, kamu nggak kerasa dari Rusia gitu. Atau memang Amerika mengalami kebebalan atau apa? Amerika sedang kena bebal sindrom. Cuma punya teritori. Sumber daya sudah ambil semua. Aduh, pertemuan Bill Gates sama siapa itu? Pertemuan Elon Musk dengan siapa tuh? Aduh, ini apa? Coba ngelawannya si itu bebal siapa? Ultranasionalis itu. Siapa namanya itu? Bos besarnya Amerika itu loh, Bung, ngelawan WHO itu loh. Kakek kan itu yang punya komputer itu. Ya. Bukan yang punya komputer yang itu. Presiden Amerika, Bung. Oh, yang rambut pirang. Sosok ngelawan WHO tuh, Bung. Yang rambut kirain yang punya komputer. Kan ketemu kemarin di Cina, Bung. Sudah ya, itu sudah beres ya itu. Selesai itu. Berarti bisa bergeser ya sebutan adi kuasa. Tapi kan tetap adi, Bung, adik, Bung, sama Indonesia. Tetap adik kan, begitu loh. Luar biasa, tapi susah ini dipahami kalau internasional. Dek-dekan aja. Jombang itu gini. Ada benar. Ini. Saya minum dulu ya. Mungkin penting untuk ini. Untuk rakyat kita atau untuk kita nih. Berarti fakta itu, untuk menjelaskan fakta itu takdir atau akibat. Itu. Gini. Fakta itu takdir atau akibat dari gerakan. Bukankah setiap fakta itu akibat, Om? Enggak bisa juga ya. Bisa juga. Kalau orang bilang ini, Bupati Jombang itu takdire. Gelem enggak? Kan enggak bisa. Enggak, takdirnya kena Cina. Ya enggak lah, Bung. Karena kegiatan sistematis toh, Bung. Bupati. Soalnya kalau dipikir-pikir antara rekayasa manusia dan takdir itu beda tipis loh, Bro. Oh iya. Beda tipis loh. Ingat ini. Inilah aku akan merubah nasib. Iya, aku akan merubah nasib. Kalau enggak usah diucapkan ini Al-Qur'annya nanti malu sama Pak Doni. Kejadian-kejadian ini Bupati Jombang sama Wakil Bupati Jombang itu pengenane menjadi bupati itu adalah takdir apa kegiatan. Nah, gitu Bung. Kegiatan yang disistematisir, dia gitu loh, Bung. Berarti itu tak jauh beda dengan saya dong. Apa itu, Bung? Ketika ingin mendekati cewek yang rajin ke masjid supaya saya nampak menjadi orang alim, saya juga ke masjid ikut menjadi orang alim. Ternyata
paginya dia menikah, Bu. Berarti alim itu juga bisa direkayasa kalau gitu. Iya. Seperti kan kegiatan clandestine itu kan ikut ke masjid. Berarti kegiatan clandestinnya gagal. Nggak menerima informasi dengan baik. Kita sudah berasuah seminggu di masjid, besoknya nggak dapat informasi kalau mau kawin. Dan itu banyak, Bu. Oh, ini Pak Imam harus dicek ini. Mana Pak Imam? Tiap hari nelpon kegiatan clandestin ternyata nggak dapat data kalau yang sana sudah mau menikah. Apalagi menikahnya sekarang itu harus sepi-sepi. Karena pandemi, karena PPKM, ya kan? Begitu ya, repot itu, Bu. Nggak menerima informasi dengan akurat. Kira-kira di Jombang itu bagaimana, Bu? Orang-orang yang sekarang melakukan clandestine untuk menghadapi 2024. Oh, ini yang mana nih, Bro? Yang mana? Yang mana ini? Ya, kan banyak sekarang mulai clandestine. Neo clandestine ini banyak sekarang. Banyak tuh, bikin akun-akun yang banyak. Sudah ada simbol nomor 1. Pak Denny ketawa, Mas Denny ketawa. Korban clandestine ya. Clandestine. Aduh. Ternyata, tapi yang gini loh, Bung, clandestine itu kegiatan clandestine itu juga bisa dikalahkan dengan apa? Sama sekarang ada yang di Jombang ini untuk meraih 2024 itu dia sudah melakukan gerak-gerakan berbagai macam cara membangun simpati, cara tiba-tiba dia selamanya menjadi bakal. Oh iya, Bung. Itu ya tadi sama lah, Bung. Cinta itu kan iya kayak gerakan clandestin sembunyi, nggak tahu mendekati di masjid. Lalu dia gak menerima informasi dengan akurat ya gak bisa toh. Bisa ditikung sama ini loh, Bung. Informasi ini masa digede Sufi. Jangan diucap. Jangan diucap, nggak boleh. Nanti offset kita ini. Apalagi kalau ini sudah berapa tamu di situ, Pak? Loh, itu jangan itu, Bung. Jangan. Tapi kan ada Mas Denny. Ya, dia itu kontrak clandestine. Aduh. Gitulah. Ya sekurangnya malam ini kita sedang bicara atau yang tadi kita bilang itu kita sedang belajar untuk memahami fakta itu adalah akibat-akibat gitu. Akibat-akibat dari kegiatan-kegiatan. Nah, itu satu situasi yang kita belajar, Bung, bersama-sama. Berarti seperti Roji yang barista. Ya, kalau cuman keahliannya untuk pouring, untuk untuk cupping, itu kalau tidak dirawat, tidak dilakukan terus dengan baik, bisa jadi gagal juga itu kan. Termasuk gagal pasti. Gagal juga. Ada kepastian yang ada kepastian seperti karena itu informasi ya, terus berkembang, Bung. Terus berkembang. Merawat sampai ke tujuan. Misalnya dia punya agenda gini, saya harus jadi barista se-Jawa Timur nomor 1. Kan itu kerjanya terus membongkar banyak situasi. Tidak mesti harus salah ya kegiatannya, tidak mesti harus salah. Seperti para mereka yang ada di Jombang ini melakukan gerakan-gerakan clandestine, tapi kalau tidak bisa membaca geopolitik yang benar, bisa juga hanya menjadi bakal saja. Ya, hanya bakal kalah. Bakal pun sudah gaya, gerakannya disebut rahasia. Gerakannya disebut rahasia. Tapi ini penting juga nih, Bu. Gimana, Bu? Penting juga membaca gerakan itu ya, clandestine itu bersifat moral mungkin ya, atau seperti apa, Bu? Atau nilai ya, bisa nilai lawan politik sudah membangun terma untuk agitasi propaganda lewat mural gitu. Itu cara pandang penguasa bagaimana melihat situasi itu, misalnya cara pandang mural
Terus cara pandang tiba-tiba kemenangan Taliban itu terus dikibarkan bendera ISIS gitu, Ar-Royan. Ini sebenarnya apa? Pemerintah ini ngerti nggak tuh kegiatan clandestine yang sebenarnya bertujuan untuk agitasi rakyat kecil gitu, rakyat yang nggak ngerti apa-apa gitu. Perlu diingat itu semakin ditekan semakin membludak loh. Tidak bisa. Tapi kan dengan cara-cara pressure, dengan cara-cara intimidasi tidak bisa. Harus dicerdaskan. Harus dicerdaskan. Ya, ketika ya pergerakan-gerakan dari tahun 80, dari tahun 70 teman-teman mahasiswa Dewan Mahasiswa dan lain sebagainya itu semakin ditekan semakin nggak bisa ditekan intinya. Tapi bisa dijelaskan Bung, kan kemenangan Afghanistan nggak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok apa Islam terang Irak, Islam internasional, nggak bisa kaitkan. Bisa ya? Nggak bisa, dijelaskan aja data-datanya ini. Kalau ditekan, kamu nggak bisa ikut, ya hancur kan Mbak ini. Ya nasibmu akan seperti Amerika. Selama ini kan melakukan penekanan, akhirnya menjadi bebal sindrom. Seperti itu. Seperti mural, Bu. Mural. Ya. Ini DPR diwakili mural. Itu simbol perlawanan yang sangat serius itu. Mestinya DPR Dewan itu juga ikut mengkritisi juga, bukan mengkritisi moralnya, tapi ya ini meletakkan pesannya menjadi proporsional untuk kita. Dan paling tidak, Bu, bukan menghapus-hapus gitu. Iya, dan paling tidak DPR harus malu ini ada mural-mural seperti itu ya. Harus malu mestinya. Terus belajar. Enggak ya sok isol. 2 kalimat saja sudah kepleset. Paling tidak kalimatnya kok pinter-pinter anak mural ya. Itu kalimatnya kok cerdas-cerdas anak moral ya. Repot ini. Urus saja moralmu, jangan urus muralku. Kita terlalu ada Mas Irwan dan Mas Rizky yang nonton. Halo Irwan Meo. Iya. Irwan Meo. Sama Rizky Andrea Kurniawan. Rizky Andrea Kurniawan, sehat selalu. Komentar assalamualaikum dari The Beast dan Bocoran. Iya. Itu siapa itu? Itu Mas Rizky Andrea. Rizky Andrian, di mana itu tempatnya ya Rizky Andrian ya. Ya lagi yang lain Bu. Mungkin disalam dulu yang lain. Di Surabaya Bu. Surabaya Rima Bu. Rima. Ada Rima. Halo Rima. Rima Eka. Jurnalis CNN Bu. Punya pikiran clandestine enggak? Gajian terus soalnya ini. Gajian terus. Dia aman. Rima sehat selalu ya. Berjauhan dengan suami. Doper, halo di sana. Ini sama Abang Ber. Latihan banyol. Dari di Surabaya Bu. Ya, lagi siapa tuh? Ada Hetty Palestina Yunani. Jurnalis ini Bu, jurnalis senior yang dulu. punya komunitas penulis perempuan. Iya, komunitasnya yaitu apa nih ya? Perlima Bung, perempuan penulis Padma. Komunitasnya itu namanya. Di situ ada Wina Bojonegoro, banyak novel-novelnya itu. Wina Bojonegoro, ada dia, ada siapa lagi saya lupa. Semuanya sehat-sehat selalu ya dan bahagia. Begitulah paling tidak. Kalau sehat tidak bahagia, jomplang biasanya. Gitu. Otaknya tambah bodoh. Bebal. Ada Emil Misbah Bu. Oh ya, Emil Misbah, fotografer, dosen komunikasi nggak salah ya di UIN Sunan Ampel. Dulu dia ngajar di sana. Emil ini di Menanggal, Bung. Pernah clandestine ya? Dia bagian dari Nggak usah diomong nih, fotografer di Menanggal tinggalnya. Kita ini kan cuma membangun definisi dan menjelaskan fakta itu adalah akibat-akibat gitu. Siapa tadi yang dari JRK itu Bung? Sinam Sutarno, Bung. Sinam Sutarno. Ya, Bung itu. Sinam Sutarno, bagaimana kabarnya Bung? Sehat-sehat kan? Ini pengurus ketua
jaringan radio se-Indonesia. Jaringan Radio Komunitas Indonesia Sinam Sutarno. Ada juga Bung di Surabaya, masih di Surabaya Bung. Suami istri Haris Sang Mata. Oh ya, Haris Sang Mata sutradara ini lulusan Asdrafi Jogja. Tapi kampusnya sudah bubar. Tuh. Udah lama ini. Kampus apa? Kampus Asdrafi. Apa itu Asdrafi? Akademi Seni Drama dan Film kalau nggak salah begitulah. Oh iya. Tempat sekolahnya Putu Wijaya kalau nggak salah di Indonesia. Putu Wijaya atau siapa gitu loh. Gitu. Haris dan istrinya Vian. Ini sudah jam berapa di? Sudah 25 menit. Sudah 25 menit. Ya, Ya. diakhiri lah. Tapi Ya. 1-2 kata yang penting lah. Yang Bahwa penting. tema clandestine itu apa sih tadi itu? Begitu. Apa berarti Bu? Apa berarti Kita ya? sedang belajar apa nih? Sedang belajar untuk berpikir di alam sadar. Ini jauh ini makanya Mas Doni. Jadi ada orang berpikir tidak di alam sadar. Ada orang berpikir di alam stres. Ada orang berpikir di alam pusing. Ada orang berpikir di alam tidak punya duit. Ada orang berpikir di alam mabuk. Jadi Ini Mas Prini ngomong satu kata itu saya sudah bingungan menerjemahkan ini. begitu. Ya kalau dulu itu gini Bung, waktu kita belajar loh, berpikir di alam sadar itu sama dengan ini. Jangan-jangan kita ini disuruh milih. Milih itu gini, kalau you mau berpikir itu mau berpikir kritis, boleh. Mau berpikir naif, juga boleh. Mau berpikir magis, Out boleh. of the box. Out of the box itu yang lain, oh hebat lagi itu. Hebat mungkin lagi itu ya. Berpikir magis juga boleh. Biasanya kalau orang berpikir magis itu ngene Pak Doni. Pak Doni ini kita sebut nih. Pak Dunia ya. Jadi petani itu miskin takdir gitu. Kalau orang naif gini, petani ini miskin. Oh dia yang salah karena kemalasan. Kalau kritis, petani ini miskin kenapa? Petani miskin karena diurut tadi itu. Apakah benar dia takdir? Apakah benar dia malas? Nah, jam 4 sudah berangkat kok muni miskin itu loh. Kok muni malas itu loh. Lah muni takdir sawah ombo-ombo sejarah agraris, tanah subur, tongkat kayu jadi tanaman. Siapa tuh? Kus Plus itu kok bilang itu takdir. Nah, kemudian dia bilang ini, petani miskin itu sistem wayah panen impor ya. Gitu hari ini Mas. Seperti hari ini. Lumayan lah mendekatkan gara-gara kamu bilang supaya apa kita belajar clandestine supaya berpikir di alam sadar. Mana lah. Bagus ya? Bagus. Oke. Moga-moga bagus ya. Semoga saja bagus. Kita nggak tahu. Yang penting happy lah. Ya. Tapi malam ini kita semakin bebal. Kelihatan bebal loh, Bu. Karena semakin kita sok pinter tambah bebal. Nampak sekali. Ya, jadi gitu Mas Denny. Mestinya guyonan aja ini ya. Guyonan aja. Enggak apa menguji, Mas. Oke, Bung. Terima kasih. Terima kasih. Tadi teman-teman yang sudah disapa, sehat selalu dan bahagia. Seperti kita di sini. Seperti kita di sini. Sok Kita selalu bahagia. Kalau sok bahagia tidak bisa hura-hura. Ya, begitulah. Oke, selamat malam Selamat semua. malam semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.